Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru dan seluruh wali murid SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus yang saya hormati. Utamanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Selalu sehat walafiat? Ya, mudah-mudahan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabar baik ya hari ini ya? Alhamdulillah. Selamat jumpa soleh, apa kabar? Jawabnya yang kompak ya, walaupun di rumah tetap semangat untuk menjawab salam dari Pak Guru. Selamat jumpa soleh, apa kabar? Selamat jumpa soleh, selamat jumpa solehah, selamat jumpa semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bertemu walaupun berjarak dari Salatiga sampai Kudus, tetapi karena ilmu sehingga jarak bisa didekatkan. Walaupun jauh kita masih dapat bertatap muka walaupun dengan sarana media. Tidak menjadi apa? Mudah-mudahan tidak memutus semangat kita, tidak membatasi semangat kita untuk terus belajar dan terus mencari kebaikan dengan siapapun dan dari manapun. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita bersyukur dan bersolawat mendoakan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada kesempatan ini Pak Guru akan sedikit menyampaikan tentang bulan Ramadan yang terkait dengan bulan Quran. Salah satu sebutan dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Anak-anak masih ingat? Quran yang pertama kali turun ayat atau nama suratnya apa? Ya, surat Al-Alaq, ayatnya 1 sampai 5. Ramadan bulan Quran, diturunkan Al-Quran menjadi bukti nyata atas kemuliaan bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kenapa Allah menyebut kami? Karena proses menurunkan Al-Quran melibatkan beberapa pihak. Siapa yang menurunkan? Siapa yang memberikan wahyu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu tersebut dikirimkan melalui siapa? Melalui perantara malaikat penyampai wahyu. Siapakah itu? Malaikat Jibril. Kemudian
Al-Quran disampaikan kepada Nabiyana wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kemuliaan bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran tersebut, maka para sahabat berlomba-lomba membaca Al-Quran. Dan kebiasaan tersebut pasti juga dilakukan oleh para siswa dan siswi SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Apa itu? Selama Ramadan memperbanyak bacaan Quran. Betul? Betul. Sudah berapa juz? Atau mungkin sudah khatam satu Quran? Luar biasa kalau itu. Paling tidak anak-anak harus punya target nih di bulan Ramadan. Sehari 1 juz. Selesai? Selesai. Caranya setelah sholat ya 2 lembar. Setelah sholat 3 lembar. 5 kali sholat waktu pasti sudah cukup untuk 1 juz dalam seharinya. Baiklah, keutamaan membaca Quran itu banyak sekali anak-anak semuanya. Nabi Muhammad bersabda, "Iqra'ul Quran", bacalah Quran. "Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, sahabat atau membaca Quran. Yaitu anak-anak itu, anak-anak yang sergap membaca Quran, mempelajari Quran. Yang utama tentunya adalah sampai dengan mengamalkan Al-Quran. Quran juga menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadikan penawar, shifaa'un wa rahmah, penawar dan rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang zalim, orang yang menyia-nyiakan Quran, ya Quran itu malah menjadikan tambah rugi. Kenapa? Diberi Quran tetapi tidak dibaca. Diberi Quran tetapi tidak berusaha dicari maknanya. Dan diberi Quran tetapi tidak diamalkan. Itulah bagi orang-orang yang rugi. Ya, makanya terkait dengan itu ada seorang wali yang dulu membuat nyanyian. Tombo ati iku limo awarnane. Salah satunya apa? Baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya itu akan menjadikan hatinya tentram. Kemudian manfaat dari membaca Quran yang lainnya adalah puasa, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Asyamu, puasa, wa Qur'anu, dan bacaan Quran, yasfa'ani, akan keduanya itu memberikan syafaat lil abdi, pada hambanya yang dulu suka mengerjakan puasa dan sholat. Kapan memberikan syafaat? Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Anak-anak tahu bahwa hari kiamat itu tidak ada orang yang bisa menolong satu yang lainnya, tidak bisa saling membantu. Walaupun saling membutuhkan, tetapi tidak bisa saling memberikan manfaat. Yang hanya bisa memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal-amal kebaikan yang dulu kita lakukan selama hidup kita. Pak, tapi aku bacanya belum fasih, tapi aku bacanya belum lancar. Bagaimana? Tidak apa-apa. Baca Quran itu ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau belum lancar dibaca terus, lama-lama lancar. Kalau belum fasih, kita belajar terus. Ya, minta diajari bapak ibu gurunya, minta diajari oleh ayah ibunya di rumah, lama-lama juga fasih. Tetapi kalau belum, terus berusaha membaca Quran. Karena malah nanti mendapat pahala 2. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Alladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran.
Tetapi kalau masih tersendat-sendat bacanya, tertegun-tegun bacanya, masih grotal geratul, maka ia malah mendapat pahala 2. Nah, begitu. Nah, sekarang terkait dengan bulan Ramadan. Tadi Umar telah sampaikan, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Iqra merupakan perintah pertama saat Nabi Muhammad SAW melakukan kontemplasi atau berkholwat, menyendiri atau bertapa, walau mungkin orang Jawa. Intinya bertafakur, memikirkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar, di masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Nabi Muhammad menyendiri. Nah, pada waktu itulah datanglah utusan Allah, malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Dipeluklah Nabi Muhammad dari belakang, didekap dengan sangat erat. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawab Nabi? Sudah bisa membaca? Belum. Sudah bisa menirukan? Juga belum. Malah jawab Nabi, ma'an nabi qari. Apa? Saya tidak bisa membaca. Didekaplah semakin kuat dan kembali berbisik Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawaban yang sama didapatkan. Ma'an nabi qari. Saya tidak bisa membaca. Dekapan semakin kuat, seolah-olah merasakan, Muhammad, apakah ini ajalku telah tiba? Susah bernafas, susah bergerak. Ternyata yang ketiga ditegaskan, Iqra ya Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru yang ketiga Nabi Muhammad bisa menirukan dengan lancar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya adalah Iqra, apa? Membaca. Jadi agama Islam itu agama pencerahan, agama ngajak pinter. Karena sebelum memberikan kewajiban yang lain, mengajak untuk beribadah yang lain, yang pertama kali diajak untuk berpikir, membaca. Baik membaca buku, membaca Quran, membaca teks, atau membaca situasi maupun keadaan tertentu. Dan dalam ayat ini memang benar, perintah Iqra itu tidak ada objeknya. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Pada ayat ini belum ada. Tidak ditentukan apa yang dibaca. Pokoknya membaca. Ini mengajarkan kepada kita anak-anak, ilmu apapun boleh kita pelajari. Bacaan apapun boleh kita baca. Tetapi dengan syarat, bismi rabbika alladzi khalaq. Bismi rabbika alladzi khalaq jadinya. Semua ilmu dapat kita pelajari. Semua bacaan dapat kita baca. Yang paling penting dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dengan nama Allah, atas nama Allah. Membaca komik kalau bermanfaat untuk kebaikan boleh. Membaca Quran kalau untuk kebaikan mendapat ridha dari Allah boleh. Membaca Facebook, membaca Twitter, membaca Instagram, kan banyak juga sekarang konten-konten yang menyediakan konten yang baik dan benar. Kalau usaha itu untuk mencari ridha dari Allah, bacaan apapun silahkan. Termasuk ilmu apapun boleh. Karena Allah nanti akan meninggikan derajat seseorang apabila memiliki orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Saya kira sama dengan ini. Imannya bismi rabbika, sudah atas nama Tuhan, kemudian
pengetahuannya adalah dengan cara Iqra. Dan nantilah orang-orang yang memiliki iman dan pengetahuan yang tinggi itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan memiliki pengetahuan dengan beberapa derajat. Kalau ingin memiliki derajat yang tinggi, harus punya ilmu dilandasi dengan iman. Kalau ingin menjadi orang yang misalnya pejabat, syaratnya ilmu. Kalau ingin menjadi pedagang yang sukses, harus punya ilmu dagang. Kalau ingin menjadi seorang pemain sepak bola, harus tahu caranya, ilmunya sepak bola. Kalau pengen menjadi pemain bulu tangkis yang handal, pasti harus memiliki ilmu badminton atau bulu tangkis yang bagus. Semuanya butuh ilmu. Di dunia ini tidak ada seseorang yang sukses kalau tanpa ilmunya. Oh, dagangnya sukses karena punya ilmu dagang. Belajar dari manapun bisa. Membaca keadaan juga bisa. Nah, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, syaratnya dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Tetapi man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Justru kalau pengen mendapatkan keduanya, ya dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Maka semangat Iqra, anak-anak, harus kita kobarkan dalam diri kita. Banyakin membaca apapun dengan syarat asal bermanfaat, mencari ridho dari Allah, maslahat, manfaat bagi semuanya, boleh dilakukan. Ya, saya kira itu anak-anak yang saya cintai, soleh dan solehah. Ya, semangat dengan Ramadan ini kita tingkatkan semangat kita membaca, sehingga meningkatkan diri kita menjadi orang yang cerdas, otaknya dan imannya kuat. Kalau sudah syarat ini dimiliki, pasti kalau menjadi pejabat yang jujur. Kalau menjadi teknokrat yang jujur. Kalau menjadi konglomerat yang dermawan, suka berbagi. Semuanya, ilmu apapun, jabat apapun, kalau sudah didasari dengan iman dan ilmu, pasti akan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Demikian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sejarah keemasan Islam, the golden history of Islam, di mana Islam menjadi berkembang, menjadi tenar di seluruh dunia ini pada masa Khalifahan Harun ar-Rasyid, yang dikenal dengan istilah the golden history of Islam, sejarah keemasan Islam. Karena pada waktu itu ilmunya berkembang pesat, dilandasi dari keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wal fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yashturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.